Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan minimalisir segala bentuk kemaksiatan dan memaksimalkan segala bentuk ketaatan kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini, khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu syukur, sabar, dan ikhlas. Kehidupan manusia tidak terlepas dari dua kondisi, yaitu keadaan senang dan susah. Datangnya nikmat merupakan hal yang membuat manusia senang. Sebaliknya, musibah menjadi hidup terasa susah. Akan tetapi, bagi orang yang mukmin, baik ketika mendapatkan nikmat maupun musibah, ia tetap mendapatkan kebaikan. Syukur, sabar, dan ikhlas adalah tiga hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Terutama bagaimana cara sabar dan ikhlas menghadapi masalah. Untuk mengetahui bagaimana cara sabar menghadapi masalah, maka kita perlu tahu makna sabar. Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menahan diri dari sikap marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar itu sulit? Karena ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan tidak akan tinggal diam membiarkan kita bersikap sabar, sehingga apabila kita berhasil lolos dari sulitnya cobaan ini, maka surga adalah ganjarannya. Maka sabarlah atas segala hal yang menimpa kita, mengingat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sudah menanti bagi orang-orang yang mau bersabar, dan saksikanlah sungguh sabar itu indah. Apakah sabar itu ada batasannya? Pada hakikatnya, sabar itu tidak memiliki batas, sebagaimana Allah memberikan ganjaran bagi orang yang bersabar. Maka bagi mereka yang mempertanyakan apakah sabar ada batasnya, kemudian memilih untuk tidak bersabar, maka dia berarti telah melepaskan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa sabar yang dapat kita praktikkan adalah tercantum dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afrigh alaina sabrau wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Quran surah Al-A'raf ayat 126. Ikhlas sering disandingkan dengan sabar. Namun banyak orang yang keliru tentang apa itu ikhlas, dan sebaliknya juga salah memaknai sikap yang tidak ikhlas. Ada ulama yang berpendapat ikhlas artinya memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada juga ulama yang mengatakan makna ikhlas adalah pembersihan dari pamrih kepada makhluk. Sehingga bagaimana cara ikhlas adalah dengan menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk amal kita lakukan, dan menghilangkan pamrih dari individu maupun keinginan duniawi.
Kondisi mukmin yang terbaik adalah ketika ia menghadapi cobaan, ia sabar serta istighfar. Dan ketika ia mendapatkan rizki, ia syukur nikmat. Yang perlu kita waspadai adalah orang yang sering tidak menyadari apa yang ia punya selama ini, walaupun terbatas, adalah bagian dari nikmat itu sendiri. Sehingga benarlah nasihat untuk syukuri apa yang ada. Karena jika kita renungi nikmat Allah yang telah kita punyai, sungguh tidak dapat dihitung. Dari sini dapat kita ambil hikmah bahwa makna sabar dan ikhlas adalah menjaga diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat, meridhoi takdir Allah dengan memotivasi hanya untuk meraih ridho Allah saja tanpa modus duniawi. Maka sabar, syukur dan ikhlas dalam lanjutan pembahasan kali ini adalah di antara kunci kebahagiaan yang menjaga kita dari kemaksiatan, merawat konsistensi dalam ketaatan dan siap dalam menjalankan takdir sekalipun menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan. Allah tidak akan memberikan cobaan. Allah tidak akan menimpakan cobaan kepada seseorang hamba, melainkan hamba tersebut mampu menghadapi cobaan itu. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.